Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wat tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina wa ajdadina, azwajina, auladina wa auladi auladina wa talamidina wa sairi man khadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa nakhusu bi dzikri la hadrati mu'allif hadzal kitab al-imam al-qutbur rabbani sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharihahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil abidi salasu alamatin. Ya Aliyu he Ali walil abidi lan iku tetep kaduwe ahli ibadah salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Wahai Ali, orang ahli ibadah itu mempunyai 3 tanda. Rupane salasu alamat yamkutu bendune wong nafsahu ing awake wong. Nomor 2 wayuhasibuha lan ngitung-ngitung, introspeksi, menghisap sapa wong ha ing awake wong. Wayutilu lan nyuwekno, utawa ndawakno al-qiyamah ing jumeneng baina yadayillahi ing dalem ngersani Allah taala. Wahai Ali, ahli ibadah itu mempunyai 3 tanda. 1, dia benci dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Orang itu ketika memahami bahwa dalam dirinya masih bersemayam nafsu-nafsu tersembunyi, masih bersemayam syahwat-syahwat khafiyah yang membuat terkadang dia masih menuruti keinginan syahwatnya, terkadang membuat dirinya masih menuruti keinginan-keinginan nafsunya, sehingga dia di antara ibadahnya kepada Allah satu sisi juga terjerumus kepada dalam kemaksiatan. Maka ketika orang itu menyadari hal-hal yang demikian ada atau terjadi pada dirinya, maka dia akan membenci dirinya. Ketika seseorang ini semakin membenci dirinya karena perjuangannya untuk semakin mengikis habis nafsu-nafsunya belum tuntas, maka dengan sendirinya dia disibukkan dengan dirinya sendiri, sehingga tidak sempat atau tidak punya waktu untuk menghiraukan kekurangan-kekurangan pada orang lain. Ketika seseorang itu menyadari bahwa masih bersemayam dalam dirinya syahwat-syahwat khafiyah, masih bersemayam ketidakjujuran dalam menghamba kepada Allah, maka dia akan fokus pada pembenahan-pembenahan dalam dirinya. Sehingga ketika terjadi suatu kesalahan dari perilakunya, dia membenci dirinya karena dia masih lemah. Dia membenci dirinya karena dia masih tetap saja waktu-waktunya berlalu dengan kemaksiatan. Sehingga dari kebencian itu dia berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk menebus kesalahan-kesalahannya dengan memperbanyak amal soleh. Itu tanda bahwa dia adalah ahli ibadah.
Kemudian tanda yang kedua, dia selalu introspeksi diri, ya, selalu muhasabah. Hal ini dicontohkan oleh seorang ulama agung di era tabi'in, namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Dia dijuluki Al-Muhasibi oleh karena setiap bangun dari tidur sampai tidur lagi, dia tidak akan tidur sebelum tahu bahwa dalam sehari semalam, atau dalam sehari, dia tahu betul bahwa kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain jauh lebih banyak daripada kejelekan, atau ibadahnya dalam hari-hari itu jauh lebih banyak daripada tidaknya. Ketika dia mengetahui bahwa positifnya lebih banyak, maka tenanglah dia, sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Akan tetapi apabila dia menjumpai bahwa di hari itu kejelekannya lebih banyak, maka dia akan bertobat sepanjang malam. Dia akan sholat tobat sepanjang malam sebagai tebusan. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Orang-orang yang selalu sibuk untuk memperhatikan dirinya, sibuk untuk memperhatikan kemaslahatan ubudiyahnya kepada Allah, maka itu tanda bahwa dia ahli ibadah. Orang yang setiap saat berpikir tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadahnya, apapun. Setiap hari selalu dihantui perasaan takut apabila sholatnya masih begitu-begitu saja, maka ini tanda bahwa orang itu masih mendapatkan nur ilahiyah dalam hatinya, masih bersemayam nur ketuhanan dalam hatinya, sehingga pikirannya selalu tertuju untuk kemaslahatan ubudiyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya pikiran-pikiran seperti itu, maka perlu diwaspadai. Kadang kita ini diistidrat oleh Allah, kita tidak sadar. Kita itu sering diistidrat oleh Allah, tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, atau yang kita lewati di hari-hari itu merupakan bagian dari istidrat. Salah satu contoh sederhana antara zikirnya kita kepada Allah dengan tidaknya banyak mana, itu saja. Padahal dalam satu hadis qudsi, orang yang ingat kepadaku itu menunjukkan tanda cinta, sedangkan yang tidak ingat kepadaku maka dia adalah pengkhianat. Kemudian tanda yang ketiga adalah memperlama sholat, wa yutilul qiyam baina yadayillah, memperpanjang sholatnya atau menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, sehingga waktu-waktunya hanya diisi dengan ibadah, malam-malamnya diisi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadap kepada Allah, dia menghadap kepada Allah dengan penuh keteguhan hati. Bukti bahwa dia benar-benar senang dengan ibadah adalah durasi waktu ibadah yang dia lakukan dan waktu-waktunya yang diisi dengan muatan-muatan ibadah. Dan banyak amal-amal ibadah yang dia sembunyikan dari orang lain. Itu tanda bahwa orang itu ahli ibadah, tanda bahwa orang itu adalah orang yang sedang mendapatkan nikmat atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali sholihi, lan iku tetep kedue wong soleh, salah sualamatin utawi telu pira-pira tondo. Rupane salah sualamat yuslihu, agawe apik, agawe apik utawa agawe bagus sapa wong bainallahi ing dalem antarane Allah wa bainahu lan ing dalem antarane awak dhewe ne wong. Bil amali sholihi, kelawan agawe amal soleh. Tanda bahwa orang itu orang soleh yaitu satu, selalu berbuat baik antara dia kepada Allah dan antara hubungannya dia kepada sesama. Itu tanda orang soleh.
diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Yang kemudian yang kedua, wa yuslihu dinahu, selalu memperbaiki. Wa yuslihu lan bagusi sapa wong dinahu ing agamane wong. Bil amali kelawan amal. Selalu memperbaiki agamanya dengan amal-amal ibadah. Artinya tidak sekedar Islam saja. Makanya orang Islam itu kadang punya identitas baru. Ketika seseorang itu dikatakan Muslim atau Islam, belum tentu dia mukmin. Ketika seorang itu Muslim, belum tentu dia muttaqin, belum tentu dia orang-orang yang bersabar atau sobirin, belum tentu dia orang-orang yang benar-benar yakin atau mungkin, belum tentu dia sekalipun Muslim orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, sehingga mendapatkan nama baru atau gelar mukhlisin. Banyak hal. Atau mendapatkan nama gelar abidin di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Makanya tanda bahwa orang itu semakin memperbaiki agamanya apa? Satu, menambah pengetahuan agamanya. Yang kedua, menambah atau memperbaiki kualitas ibadahnya, dilengkapi dengan pengetahuan tentang halal haram. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia tahu hukumnya, tahu ilmunya. Itu tanda bahwa orang itu memperbaiki agamanya dengan amal. Kemudian pengetahuan dari agama itu dia wujudkan dalam bentuk perilaku. Itu tanda bahwa dia orang soleh. Kemudian yang ketiga, wayardo lan ridho sapa wong linasi marang menungso maing barang. Yardo kang ridho ing wong linafsihi marang awake wong. Dia ridho. Yang ketiga adalah dia ridho kepada orang lain sebagaimana dia ridho terhadap dirinya sendiri. Sama halnya dalam satu hadis, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kama yuhibbu li nafsi. Karena apa? Dalam satu hadis disebutkan, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Makanya dalam tuntunan Rasulullah SAW, kalau kita memperlakukan seseorang, perlakukanlah sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Itu adalah tuntunan Rasul. Sehingga diterapkan. Rasul itu kalau memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan memperlakukan dirinya sendiri, itu kadang kepada orang lain beliau sangat luar biasa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, terkadang beliau kepingin yang lain itu enak daripada dirinya sendiri. Itu tanda bahwa ciri-ciri dari orang soleh adalah ridho kepada orang lain sebagaimana dia ridho kepada dirinya sendiri. Ya Ali wa Ali wali Sa'id lan iku tetep kedhe wong kang bejo, wong bahagia. Salah sualamatin utawi telu pira-pira tanda. Rupane salah sualamat kutun, panganan halalun kang halal, wa mujalasatul ulama lan lelungguhane ulama, wassalawatul khamsi ma'al imami lan salat 5 waktu ing dalem sertane imam, tegese salat jamaah. Tanda orang itu bahagia wahai Ali ada 3. 1, makanan yang halal. Kedua, majelis-majelis ulama yang sering dia hadiri. Yang ketiga, sholat berjamaah. Itu tanda bahwa dia orang yang bahagia. Ya Ali yuhe Ali, walil mukminin lan iku tetep kedhe wong mukmin salah su alamatin utawi telu pira-pira tanda. Yubadiru rikatan. Rupane salah su alamat iku yubadiru rikatan. Cepet-cepet bersegera nggih. Semangat nggih, rikat fi taatillah ing dalem
taat ing dalam ing Allah. Fi taatillah ing dalam taat marang Allah. Wa yajtanibu lan ngedohi sapa wong al maharima ing pira-pira perkara kang dilarang. Wa yuksinu lan agawe apik sapa wong ilaman maring wong asa kang agawe Allah ilahi maring man. Orang mukmin itu juga mempunyai 3 tanda. 1, dalam hal ketaatan selalu sregep. Dalam hal ketaatan kepada Allah selalu semangat. Yang kedua, wa yajtanibul maharimah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, wa yuksinu ila man asaa ilai, tetap berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu tanda bahwa dia orang beriman. Ya Ali wa Ali walis sakhiyi, lan iku tetep kadhe wong kang loman. Salah alamatin utawi telu pira-pira tondo. Rupane salah alamat al-afu, ngapura indal maqdirati, ing dalem nalikane kuwasa. Wa ikhraju zakati lan ngetokno zakat, wa hubbus shadaqati lan demen ing sedekah. Orang yang dermawan itu, wahai Ali, mempunyai 3 tanda. 1, tetap memaafkan ketika dia punya kuasa atau punya kemampuan atau punya kesempatan untuk membalas. Tetap memaafkan kesalahan orang lain ketika dia mempunyai kesempatan untuk membalas. Itu tandanya orang dermawan. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Di Al-Quran itu tidak menyebutkan bahwa kita disuruh meminta maaf, tapi yang Allah perintahkan adalah kita memberi maaf. Karena inilah makom-makom yang mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya aqrabu littaqwa. Memaafkan itu termasuk cara untuk mendekatkan kepada ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Itu tanda bahwa dia orang yang dermawan. Wa hubbus shadaqati, yang ketiga, cinta atau senang bersedekah. Itu tanda orang yang dermawan. Ya Ali wa Ali walil halim lan iku tetep kedhe wong kang aris. Khilmu itu orang yang mempunyai kelembutan hati. Salah alamatin utawi telu pira-pira tondo. Rupane salah alamat iku yasilu, nyambung sapa wong man ing wong kota akang medhot hu ing man. Orang yang mempunyai sifat halim, hati yang lembut. Tanda-tandanya adalah dia menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan atau persaudaraan atau pertemanan dengan dirinya. Nomor 2, wayuti lan maringi man ing wong kharoma, kang ngaling-alingi sapa man hu ing wong. Yang kedua, tanda bahwa orang itu mempunyai hati yang lembut. Dia tetap memberi orang yang pelit kepadanya. Wayafu, nomor 3, lan ngapura. Sapa wong aman saking wong zalama kang zalimi sapa man hu ing wong. Tetap memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Itu tanda bahwa dia memiliki hati yang lembut. Al-Halim itu salah satu sifat dari sifat-sifat Allah.
Ya ali we ali wali saburi lan iku tetep kedhe wong kang sabar salah alamatin utawi telu pira-pira tandha rupane salah alamat asabru rupane yaiku sabar ala taatillah ing atase taat ing Allah angatase taat ing Allah taala wa sabru lan sabar alal musibati ing atase musibah wa sabru lan sabar ala qada ilahi ing atase putusane Allah taala. Wahai Ali, bagi orang-orang yang bersabar itu memiliki 3 tanda. 1, sabar dalam berbuat taat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk sholat seumur hidup, tetap kita jalani. Itu tandanya bahwa kita bersabar dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabru alal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Kemudian yang ketiga, wasabru ala qada'ilah, sabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bersabar terhadap keputusan Allah, ikhtiar apapun, ketika terjadi kegagalan, dia tetap husnudzon kepada Allah. Itu tanda bahwa dia memiliki kesabaran yang tinggi. Ya aliyu walit ta'ibi wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fidani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fidani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fidani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tanzanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tanzanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tanzanihi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.